Om Swastiastu. Umat sedharma yang berbahagia dimanapun Anda berada, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Kami dari Penyuluh Agama Hindu Kota Denpasar pada kesempatan kali ini dalam video ini akan mempersembahkan atau membahas tentang tutorial dan makna kuangen dalam ajaran agama Hindu. Bagaimana tutorial dalam pembuatan kuangen tersebut dan apa makna di dalamnya? Mari kita tonton bersama-sama. Sebelumnya, jangan lupa like dan subscribe channel ini. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Umat sedharma yang berbahagia dimanapun yang berada, pada kesempatan ini saya akan mempraktekkan tutorial untuk membuat kuangen. Adapun bahan yang perlu disiapkan, pertama ada daun pisang, ada janur secukupnya, kemudian ada daun pelawo, sirih, bunga, dan yang terakhir ada uang kepeng. Pertama-tama yang perlu dibuat adalah kojong kuangen yang dibuat dari daun pisang. Dibuat seperti corong seperti ini. Kemudian dijarit pada bagian tengahnya. Setelah dijarit seperti ini, dirapikan dengan menyisakan satu bagian masih berbentuk lancip. Jadi bentuknya seperti ini. Setelah kojong selesai, selanjutnya kita membuat serojan kuangen. Nah, yang menggunakan kira-kira 12 lembar busung yang telah saya siapkan seperti ini dengan panjang kira-kira 15 cm. Kemudian pada satu sisi busung ditancapkan semak untuk menjaga lembaran-lembaran busung agar tetap rapi dan utuh. Selanjutnya saya membuat kuasan yang simpel. Setelah ketuasannya jadi seperti ini, kemudian disusun seperti ini, dirangkai menjadi satu sehingga berbentuk setengah lingkaran. Selanjutnya yang perlu dibuat adalah porosan silih asih. Porosan silih asih dibuat dengan menggulung dua sirih menjadi satu dan diikat dengan benang. Nah, seperti ini jadinya. Selanjutnya, untuk menanding kuangen, potong daun pelawo, kemudian serojannya seperti ini, dan masukkan porosan silih asih. Bunga yang digunakan kalau bisa adalah bunga yang harum dan
harus yang masih segar, karena ini merupakan wujud bakti kita kepada Ida Sang Hyang Widi. Pada bagian depan dibuat penyekset untuk menjaga agar bunga pada kuangen tetap rapi. Setelah itu terakhir diisi dengan uang kepeng seperti ini. Baik, demikianlah tutorial untuk membuat kuangen yang cantik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya terkait makna kuangen dalam ajaran agama Hindu. Umat sedharma, tadi telah kita lihat tutorial pembuatan kuangen. Jadi sangat mudah, bukan? Kuangen berasal dari bahasa Jawa kuno, dari akar kata wangi yang artinya harum, kemudian mendapat awalan ke dan akhiran an, sehingga menjadi kewangian, disandikan menjadi kuangen yang artinya keharuman, mengharumkan nama Ida Sang Hyang Widiwasa. Dalam Lontar Jaya Kesanu, kuangen diartikan atau dimaknai sebagai lambang aksara Om atau Omkara. Sementara dalam Badara Upanishad, kuangen secara jelas dimaknai atau diwujudkan sebagai lambang Ida Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan yang Maha Esa, sehingga dapat disimpulkan dari kedua sumber tersebut, kuangen sebagai lambang atau wujud visual Ida Sang Hyang Widiwasa. Kuangen sebagai wujud Ida Sang Hyang Widiwasa dapat dilihat dari 3 komponen utama pada kuangen. Yang pertama, kojong, itu yang terbuat dari daun pisang, itu sebagai lambang Arda Chandra atau bulan. Kemudian ada jinah bolong sebagai lambang windu atau matahari. Kemudian ada cili yang terbuat dari janur, itu sebagai lambang nada atau bintang. Jadi kuangen digambarkan sebagai bulan, matahari, dan bintang sebagai lambang alam semesta dan stana Ida Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan yang Maha Esa. Umat sedharma, sekarang kita akan bahas
secara terperinci komponen pada kuangen, apa makna dan fungsinya. Yang pertama ya ini kojong yang terbuat dari daun pisang. Ini sebagai lambang dari Arda Chandra atau bulan. Kemudian itu selanjutnya ada ya pelawa yang berwarna hijau. Ini sebagai lambang ketenangan dalam bakti. Kemudian ini ada porosan silehasih, ini sebagai lambang purusa perdana. Selain itu juga sebagai wujud bakti umat manusia. Kemudian sebagai lambang kasih dari Ida Sang Hyang Widi Wasa. Kemudian ya ini ada cili atau reringgitan ketuesan dari janur. Ini sebagai ketulusan bakti kita kepada Ida Sang Hyang Widi Wasa. Kemudian ada jina bolong. Jina bolong ini sebagai lambang windu. Selain itu juga jinah ini sebagai sarining manah. Selain itu juga sebagai penebus segala kekurangan pada yatnya. Bunga yang harus dipersembahkan, harus diisi itu adalah bunga yang harum, seperti bunga cempaka, kemudian bunga tunjung, bunga-bunga yang sangat harum itu sebagai lambang kesucian. Itu komponen pada kuangen. Umat sedharma, demikian yang dapat kami sampaikan tentang tutorial pembuatan kuangen dan makna simbol-simbol pada kuangen. Mudah-mudahan dapat bermanfaat, dan saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.